Sempur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Desain Pembelajaran Media Al-Quran akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tugas yang diberikan, yakni terkait prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Adapun anggota kelompok 7, yang pertama ada Mbak Dwi Yulianti dengan NIM G100/2008, kemudian ada Mbak Irfatul Muflihah dengan NIM G100/1205, ada saya sendiri Rohmah Syarifah Azhara dengan NIM G100/2039, dan ada Mbak Munaya Stofa dengan NIM G100/2053, dan Mbak Popi Devina Putri dengan NIM G100/2061. Masuk ke materi, yang pertama itu ada langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran. Langkah pertama, yakni penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama itu menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran gitu. Nah, media untuk keperluan informasi ini, penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuannya ataupun keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajar harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar gitu. Langkah selanjutnya adalah menentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini, kita sebenarnya dapat menentukan pilihan. Apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran? Alat bantu pengajaran adalah alat yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidik dalam mengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara produk pengembang media dan peserta didik atau pengguna. Atau dengan kata lain, peran pendidik sebagai penyampai materi pembelajaran digantikan oleh media. Langkah ketiga yakni menentukan karakteristik pembelajaran. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran, di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Selanjutnya, perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Masing-masing tujuan tersebut memerlukan media yang berbeda. Selanjutnya langkah keempat, yakni klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan dari manusia normal, media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan audiovisual. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media dapat dikelompokkan menjadi media proyeksi, diam dan gerak, dan media non-proyeksi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya, media dikelompokkan menjadi 2, yaitu media yang berada di dalam ruang kelas dan media yang berada di luar ruang kelas. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan media lainnya. Kemudian, yang kelima, yakni analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicapai atau telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya dari berbagai alternatif, kemudian dipilih media yang paling tepat. Selanjutnya, prinsip penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen lain dalam rancangan pembelajaran. Tanpa alat bantuan mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media itu
tidak akan terjadi. Kemudian selanjutnya, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudahan belajar peserta didik harusnya dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Selanjutnya yakni beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media pun yang hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penetapan suatu media haruslah sesuai dengan komponen lain dalam perancangan pembelajaran. Tanpa alat bantuan mengajar, mungkin pembelajaran tetap dapat berlangsung, tetapi tanpa media itu tidak akan terjadi. Ketiga, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudian belajar peserta didik haruslah dijadikan acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.